Bisa disebut istilah mungkin adalah saat murid siap, guru datang ya. Iya. Karena agak bersinggungan Bhairawa dengan Tantra ini, agak bersinggungan. Saya percaya bahwa jalan ini adalah jalan khusus, tidak untuk semua orang. Tulislah dengan isi pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Kalau kita sudah takut ke kuburan, bagaimana kita mau jadi spiritual yang baik? Ada dua peti nih Kak. Ya, itu kan simbol Napi nih, sebagai laki perempuan. laki perempuan. Ya, laki perempuan. Kalau perempuannya sebelah kiri, sebelah apa namanya, sebelah selatan, yang lakinya sebelah kanan, di sebelah utara. Iya. Izin Pak Dokter untuk kenter sedikit apa Nika terkait dengan narasi kaitan dengan kandepat Nika. Saya juga sempat dari diskusi Nika dengar ang dan Nika, mungkin bisa sedikit lah di kenten ya tersampaikan lah. Iya, waktu nikah kan mendadak ide, minta tolong dibuatkan narasi. Dia kan sebelumnya enggak fokus nikah, enggak benar-benar mengkotak gini nikah. Nah ketika diminta nikah dapat pengetahuannya nikah. Ternyata, wah ini dalam sekali nih. Gua Garba Jenana, rahim ilmu pengetahuan. Karena ternyata di dalam rahim itu proses penciptaan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa mendalamnya. Ketika apa? Ketika dalam bahasa dulu, Hane Carake, ada utusan dua orang. Yang satu utusan dari Bapak membawa pesan, Dete Sewale, datang membawa pesan dari Bapak yang bernama Bapak datang dari Ibu berupa sel telur, membawa pesan berupa ang. Nah dalam ilmu kedokteran dia membawa pesan berupa DNA. DNA yang kemudian masuk ke dalam rahim, terjadilah proses penyatuan di situ, ang dan itu. Ya, dan ang gitu. Jadi ang itu di bawah. Kenapa penciptaan dimulai dengan ang di bawah? Karena ang itu api. Api geni rahasia gitu. Api itu kan lidahnya ke atas. Kalau itu air, jadi ang ung mang itu menjadi jadi air itu kan ke bawah. Pertemuan atau penciptaan hanya bisa terjadi kalau air di atas, api di bawah. Nanti kalau kita mati dibalik, ang namanya. Api di atas, air di bawah, kan nggak ketemu dia. Nggak ketemu berarti berpisah, mati. Kalau ketemu berarti api di bawah, air di atas. Nah, proses penciptaan bumi, makhluk-makhluk hidup pertama di bumi juga sama. Air samudra berada di bawah puncak gunung berapi di bawahnya. Berarti Itulah kemudian menghasilkan panas dan reaksi kimia menghasilkan protoplasma. Nah, sama terjadi di dalam rahim ibu kita. Ang dan dan ang menyatu menghasilkan penyatuan aksara. Hane Carake Data Sewale, datang membawa pesan. Pede jayanya, ini kalau bahasa Jawa, pede jayanya sama-sama kuatnya. Ya, spermanya kuat, makanya dia bertahan dari ratusan juta sel sperma, satu bertahan. Dan sel telur juga sama kuatnya, sama-sama kuat. Saya nggak mau ditembus oleh yang lain. Gitu. Akhirnya bersatu, dan ang bersatu, terjadilah ledakan yang disebut suara ong tadi. Di alam semesta ketika terjadi ledakan Big Bang, menghasilkan berbagai planet-planet, matahari dan sebagainya nih, sama ketika ledakan terjadi di dalam tubuh rahim ibu. Menjadilah ong yang tidak terdengar, ong dalam kesunyian gitu. Ong itu kemudian membelah jadi dari satu sel benih menjadi 2 sel benih, 4 sel benih, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Kemudian mengalami diferensiasi dari ong itu pecah lagi menjadi aksara-aksara lain. Sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang sang menjadi organ jantung. Di dalamnya berdiamlah Dewa Iswara, energi Iswara. Yang sang bang menjadi lever Brahma. Sehingga kemudian tubuh janin yang terbentuk itu menyimpan ruang-ruang suci, pelinggih-pelinggih suci tempat para dewa bersemayam. Dan itu menjadi aksara-aksara juga. Jadi dari dua aksara suci yang merupakan utusan dari Puruse dan Perdana, ayah dan ibu, masuk ke dalam gua Garba.
membelah menjadi rahim pengetahuan itu di situ gitu. Ilmu balian tiang nih. Dan itu akhirnya apa? Penciptaan ya Kang Geng. Tubuh manusia janin itu kemudian terus menjadi sastra yang membesar. Dan jadi seluruh tubuh manusia itu adalah kitab suci. Kalau di Islam dia disebutnya kitab suci tertua, tulisan Tuhan itu sendiri. Nah, sebenarnya kita disuruh membaca sastra tubuh ini. Jangan sampai selama hidup nggak pernah dibaca, tahu-tahu diringkas kembali menjadi Itu kira-kira. Nah, mungkin itu sebabnya ketika orang mati aksaranya dibalik kan ya, diringkas kembali. Karena apa? Nggak pernah dibaca. Satu, dia sebagai kitab suci tertua yang sudah ditulis, yang disebut lontar tanpa tulis. Nggak dibaca. Bahkan padahal kalau dibaca dia bagaikan apa? Segara tanpa tepi gitu. Luasnya luar biasa. Karena nggak dibaca ya sudahlah, dibungkus lagi. Belum lagi karena dia lontar tanpa tulis, disuruhlah kita menulis. Tulislah dengan isi pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Maka tubuhmu akan menjadi kitab suci tertulis yang kamu tulis sebagai nasib dan takdir masa depan gitu. Cerita panjangnya gitu. Dan ide mungkin itu mengembalikan lagi. Sehingga akhirnya apa? Karena lupa di Winten supaya bercahaya si buana alit ini dipakailah medium. Itu yang kemudian ingat cerita begini. Kenapa sih kalau seorang pepatih pakai kudung, mati? Kudung itu kan simbolik cap. Yang dicap oleh Ibu Durga, plak mengalami mati raga, ngeluur. Kan gitu ceritanya. Kalau di ajaran Siwa, sulinggih medikse. Kalau di Durga, pakai kudung. Karena kalau pakaian Durga, pakaian Rangde, nulis kan kewah. Terpaksa pakai kudung, dicap juga. Plak dah ini. Hal yang sama karena Bhairawan itu kan semacam ya, ke ibu, lebih banyak ke ibu. Mungkin mirip-mirip seperti ini ke ideng ya, kalau yang salah. Iya, benar. Kira-kira kata saya. Seperti itu ya, banyak ternyata penjelasan. Nah, tadi ada bagaimana seorang anak diajarkan berbakti kepada orang tuanya, kemudian ada lagi prosesi bagaimana kita menyelami ke rahim pengetahuan itu. Nika ada hari-hari khusus nika Ida untuk prosesi nika Nafi. Mungkin ada pertanyaan nanti kapan itu dilakukan, di mana kan? Pasti banyak nih pertanyaan nih Ida. Kalau Ida tidak ada hari-hari khusus. Tidak ada hari khusus. Karena kapan saatnya datang bermasalah ya kita selesaikan masalah itu. Ring peseraman atau ring di kebanyakan di pedukuhan di pasar. Ring pasar. Oh, di pedukuhan diki. Kalau di kan cuma hari Sabtu Minggu. Aktivitasnya Sabtu Minggu di sana ya dan. Pewidanan kemarin itu di mana nih? Di Peseraman. Oh, Peseraman. Karena tempatnya luas. Oh, nggih. Kalau diki kan nggak mungkin. Oh, nggih. Durung nancang tangkil negeri. Pedukuhan. Pak Butuh merenung nih, kayaknya banyak pertanyaan nih. Silakan Pak. Saya malah flashback lagi tentang saya pernah belajar sesuatu waktu dimulai dari kuliah itu. Saya kan waktu nikah, waktu kuliah itu ada keingintahuan tentang alam, tentang Tuhan dan seterusnya. Akhirnya ketemu ajaran Siwa Tantra. Nanti saya sambung dengan Bhairawan itu waktu tiang masih kecil nih, akhirnya ketemulah ajaran Siwa Tantra. Nah, pertama kali itu tiang melakukan proses yang disebut dengan mediksa. Tapi ini ajaran-ajaran Siwa Tantranya India. Didiksa. Jadinya proses diksa itu lumayan panjang. Tiang harus didiksa itu butuh waktu sekitar 3 tahun baru didiksa. Harus ada ya tes moral lah dulu, karena ternyata di situ tiang tahu ajaran tantra itu ajaran moralitas. Tanpa moral itu kita nggak bisa jalan. Diksa. Nah, yang menarik, saya percaya bahwa karena agak bersinggungan Bhairawa dengan tantra ini, agak bersinggungan. Saya percaya bahwa jalan ini adalah jalan khusus, tidak untuk semua orang. Jalan khusus. Kenapa saya bilang jalan khusus? Karena banyak sekali simbol-simbol yang sulit sekali dijelaskan seperti tadi. Ada salah satu ritual Dumun itu namanya tarian Siwa Tandawa yang tiang lakukan. Tarian Siwa Tandawa
tangan kiri pegang tengkorak, tangan kanan pegang trisula gitu. Itu melompat-lompat, menarinya lompat-lompat dengan penuh perjuangan dan keberanian. Ini simbolnya apa? Kita mencari tahu sendiri nanti simbolnya itu apa. Akhirnya saya temukan dan diskusi juga dengan acaryanya waktu itu. Ternyata simbol melawan ketakutan tengkorak ini. Melawan rasa takut, melawan rasa, pokoknya kita harus menjadi seorang berani melewati gelap-gelapnya dalam kehidupan, termasuk melewati proses kematian itu sendiri dengan tengkorak di tangan kiri. Tapi dengan trisula di tangan kanan, kita harus maju terus dengan ketajaman pikiran gitu. Makanya yang di tempatnya ide bilang hanya tengkorak dan sebagainya, yang pikir itu perasaan-perasaan halus yang harus kita lawan. Perasaan halus itu rasa takut gitu. Bagaimana kita bisa menemukan sang jati diri di dalam kalau melihat tengkorak aja dan sebagainya tuh. Dan setelah tari tendawa itu tengkorak itu setelah dilompat-lompat ditaruh di bawah dan diinjak pakai kaki tuh. Kan serem sekali, kesannya serem, tapi itu simbol-simbol yang luar biasa bagi Tiang. Simbol-simbol untuk bahwa kehidupan ini harus berani melewati jalan-jalan gelap itu. Bukan jalan-jalan yang penuh dengan keindahan, tapi ada jalan-jalan gelap yang siap harus kita lewati ini makanya tidak semua orang yang bilang siap. Makanya tadi dibilang ada ini ajaran sesat dan sebagainya, bullying, itu pasti terjadi ketika kita buka secara sempurna, karena tidak semua orang siap untuk melewati ini hanya orang-orang yang haus akan pengetahuan luhurnya yang di atas, keingintahuan yang dalam, itu baru bisa menemukan banyak makna itu. Banyak makna. Karena itu, bagaimana untuk mempelajari, untuk masuk saja sudah takut ada simbol-simbol menyeramkan. Yang penuh dengan simbol yang menyeramkan. Tetapi setelah masuk, kemudian setelah berdiskusi, ya bahkan yang diawali ya mohon maaf ya, wah menyeramkan nih gitu. Tapi ketika diskusi ternyata ajarannya cinta kasih, tentang bagaimana kesadaran dalam diri, bagaimana menggunakan. Tapi memang menyeramkan. Karena di level pengendalian diri memang menyeramkan. sangat menyeramkan. Dan Sekali saya mengendalikan nyambung diri. tentang Pak Putu tadi. Kita di Bali pun belajar sama seperti itu, cuma tidak menggunakan tengkorak. Yang harus belajar pertama itu harus ke kuburan. Ke kuburan. Tapi orang berkonotasi kan sudah negatif. Pasti melajang leak nih. Dan omong-omong negatif pasti sudah mendampingi nih kan. Padahal langkah pertama untuk orang spiritual Berawa belajar menghalau ketakutan. Jadi kalau kita sudah takut ke kuburan, bagaimana kita mau jadi spiritual yang baik? Kan tidak mungkin. Kalau kita seorang pendekun spiritual yang baik, artinya harus berani. Harus melampaui proses ketakutan itu. Bagaimana kita bersahabat dengan ketakutan. Dimulai misalnya datang bertiga dulu, duduk. Hanya duduk saja. Tidak mengucapkan mantra. Setelah berani bertiga, kurang lagi satu. Berdua, setelah itu berani sendiri. Ini yang dicari. Karena hanya duduk saja, jangan menggunakan mantra-mantra berjapa dan lainnya. Tidak perlu. Karena melatih keberanian itu tanpa ada mantra. Kalau kita masih menggunakan japa mantra misalnya untuk menghilangkan ketakutan, omong kosong artinya. Masih kita diliputi dengan ketakutan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, bawa bantal, bawa tikar, datang ke kuburan, buka di tempat pembakaran mayat, kita pasang bantal, kita tidur, paginya pulang. Luar biasa itu. Hanya tidur saja. Kan banyak pikiran yang akan mengganggu kita. Ya, artinya mungkin kita sedang tidur akan diinjak oleh makhluk dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang laku aliran kiri, black magic seperti itu akan merasa terganggu dan mengganggu kita. Gitu. Jadi itu hanya sebatas pikiran. Mengatasi pikiran sendiri. Dan inilah yang membuat akhirnya Bhairawa itu akan selalu menjadi ajaran yang tidak bisa diterima oleh setiap orang. Tidak bisa diterima karena
selalu tingkat pemahaman orang itu levelnya berbeda-beda itu. Iya, iya. Masuk di TikTok ya udah. Apa nih? Tapi tiang tertarik nih, karena apa? Kalau bicara tentang pelajaran Berawa yang di kuburan, kalau dia ngeliat nih. Tapi kalau mau masuk kuliah kedokteran, anak saya masuk kedokteran loh. Padahal niki ide. Tiang waktu kuliah niki pertama kali kuliah dan setelah itu jadi berkali-kali jadi panitia. Gojlokan pertama mahasiswa kedokteran adalah mata ditutup, dimasukkan ke ruang anatomi, di mana dia dihadapkan ini mayat lama niki, mayat yang sudah hancur-hancuran. Mr. X. Mereka diam situ, menikmati aroma yang luar biasa gitu. Nah, akhirnya apa? Setelah itu baru dibuka matanya. Dibuka matanya, pas di hadapan mereka tuh mayat begini. Kalau mereka ketakutan, pesannya apa? Kamu udah usah di dokter lah. Kalau kamu sudah takut menghadapi ini, nggak usah di dokter. Gitu. Jadi gojlokan pertama adalah menghadapi rasa takut pada tubuh manusia. Gitu. Sehingga nanti kalau dia sudah melihat kematian, baru mereka akan mengerti bagaimana menghargai kehidupan pasiennya. Gitu. Nah, sama lah mungkin dikit. Karena konotasi tidak semua memahami bahwa itu adalah tempat yang bagus untuk belajar, bahkan karena informasinya ya Dan tempat kita istirahat terakhir nanti. Tempat kita istirahat terakhir, ujung dari perjalanan kan di kuburan sampai. Nah, seringkali justru dikaitkan ya kalau tidak suka ke orang, ambil tanah kuburan, tuh kena tanah kan gitu, sehingga image tentang kuburan adalah suatu yang menyakitkan, menyeramkan. Saya mau tanya Pak Dokter, kenapa bisa begitu? Satu sisi kuburan itu digunakan sebagai media bagaimana untuk masuk ke dalam, kita harus menghalau rasa takut. Tapi satu sisi dibuat untuk nakut-nakuti orang. Gimana nih Pak Dokter? Kenapa bisa seperti itu sih? Iya, karena seperti cerita tadi. Kalau kita masuk ke sebuah kamar lagi istirahat, jangan diganggu. Dan kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir, ya jangan diganggu lah. Tapi bagi orang yang meditasi, dia mengatakan apa? Kuburan adalah tempat meditasi paling bagus, nggak ada yang berani mengganggu. Itu membuat dia tenang di situ gitu. Tiang kan dulu belajar yang tadi Tiang cerita, itu ada proses-prosesnya. Jadinya seperti ada proses diksa, proses ajaran step by stepnya, sehingga kita mencapai sebuah yang disebut dengan pencerahan tadi, Moksatam Jagat Hita nika. Ring Bhairawa ada proses-proses seperti nika sebagai seorang lelaku atau sebagai murid nika, ring tempat belajarnya ring Bhairawa. Ya, prosesnya kan selalu ada. Cuman berbeda proses. Kalau di Dida, di pembelajarannya harus didasari dengan satu brata atau upawasa. Harus wajib itu melakukan brata dan upawasa. Karena tanpa itu mungkin omong kosong ya, spiritual itu. Karena penderitaan tubuh sangat susah dicari dengan cara membaca. Betul. Karena kita dengan proses brata dan upawasa ini kan betul-betul menemukan guru yang sejati. Bukan Ida sebagai gurunya, tapi tubuh kita yang sebagai gurunya. Karena di saat brata misalnya 11 hari hanya makan umbi keladi dengan air putih saja selama 11 hari. Nah di sana kan mulai ada ujian. Satu nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan nasi, hanya itu aja. Umbi dan air putih saja. Dan hari ketiga, hari kelima sudah mulai sakit kepala, nggak boleh minum obat. Bagaimana kita mengendalikan sakit di tubuh itu pembelajarannya. Hari ke-6 sudah mulai emosi. Uring-uringan. Ya. Mau berata naik tensi padahal. Naik tensi. Nah, artinya hari ke-6 mulai tensi naik, marah-marah, mengendalikan itu. Itu kan tidak dilakukan hanya sekali, berulang-ulang setiap bulan dilakukan. Jadi kalau Ida sih kalau seperti Google Map ya, penunjuk arah saja. Beri petunjuk. Ya, penunjuk arah jalannya ke sini, jadi atau tidak itu tergantung kita. Yang menjalani. Menjalankan. Karena seperti kata Ida tadi, berapa kali pun Muwindan bukan jaminan menjadi orang yang hebat. Betul. Harus belajar. Berapa kali pun upawasa, berapa kali pun berata, kalau kita tidak belajar juga tidak ada artinya. Karena kan ada proses pembelajarannya, ada mantra yang harus ditekuni.
untuk mencapai CD itu harus berproses seperti itu. Ya, melantunkan mantra, harus menjapkan mantra seperti ini. Berarti ada seperti ya berjapa rutin setiap Ya. hari. Berarti ada Ya. seperti ritual-ritual harian Ya. mereka yang Ya. dijalankan gitu nggih. Itu. Biasanya pujanya puja malam. Puja malam. Jadi ditentukan jam setengah 12 malam sampai lewat jam setengah satu lah itu. Punapi ngambil tengah malam nih kan? Karena energi pada saat 1 detik itu dari 12 ke 0 Ya. 1 detik itu energinya luar biasa. Jadi tidak main-main energi yang 1 detik nih ke. Itu yang kita harapkan. Bahkan kalau kita di meditasi atau puja malam itu di areal yang misalnya di pinggir sungai, laut, di pantai atau di kuburan, biasanya disertai dengan hujan sutra namanya. Tapi kah? Hujannya lembut sekali, seperti embun, tapi hujan, tidak membasahi. Itu bisa. Itu energi yang betul-betul dirasakan pada saat sekian satu detik itu aja, dari 12 detik. Gitu. Ada 1 detik itu energinya luar biasa. Itu harapannya. Itu yang harus dilakukan. Jadi tahap-tahap seperti ini kan memang wajib. Berataan itu wajib. Nika kan Ida mungkin, nah seperti tadi Andika Ida sebagai Google Map kan menunjukkan nih. Nah Dumo nih, bagaimana kecintaan Ida nih kok siapa Google Map-nya nih ataupun kenapa napi faktornya kok bisa tertarik dan akhirnya ada di jalan nih. Kalau Ida sedang spiritual dari Simpi kelas 2. Patuh ya unya uling cenik teman. Cuman kan prosesnya Ya, berbeda, nggih, pasti Kita berbeda. belum menemukan Pencariannya guru, berbeda, proses nggih. pencariannya. Ya, ya, ya. Akhirnya bisa menemukan proses, bisa melepaskan ajaran yang cocok kan. Nggih. Mencari kesamaan Nggih. dalam tubuh itu susah. Nggih. Awalnya Ida mencari seorang guru susah. Nggih. Karena ide dalam pikiran Ida mencari guru misalnya dia harus sempurna, nggak boleh salah. Nggih. Begitu salah Ida berhenti langsung belajar. Susah sekali mencari guru sempurna. Yang gitu juga. Nah itu proses pembelajarannya dan ngelaku sendiri saja. Dan belajar sendiri, setelah bisa dapat buku panduan, ternyata saya sudah lakukan dan sudah saya menemukan gitu. Buku itu terakhir datang setelah saya bisa. Ya, untuk konfirmasi. Ya, itu untuk membenarkan apa Ya, yang dilakukan gitu. Gitu. Pak Surya, Ya. saya omongan tentang Google Map tadi, ajaran Bhairawa, seorang guru itu bukan hanya sekedar jadi Google Map. Jangan percaya sama ide. Jangan percaya. Karena Maksudnya nanti. seorang guru di Bhairawa itu bukan hanya sekedar penunjuk arah. Tapi seorang guru adalah orang yang menghidupkan energi si murid. Tanpa seorang guru, murid itu tanpa ada arti. Dan itu Mungkin akan tapi melalui sulit proses. diceritakan unsur-unsur ini. Jadinya bukan hanya sekedar Google Map tanya ide. Ya, Tapi benar. ini bersifat sangat rahasia sebenarnya. Sangat halus sekali hal-hal seperti ini. Benar seperti kata Pak Putu tadi. Inisiasinya. Inisiasi kan kalau di tantra Siwa Tantra yang seperti itu ada diksanya. Kalau kita di Bali kan proses pewintanan inilah Pewintanan, sebagai dasar dulu. Itu. Sehingga ada izin untuk belajar, kemudian baru proses. Nah, kalau yang khusus-khusus tanda kutip ya, Nggih. berdua. Nggih, itunya yang tidak bisa kita baca. Makanya itu disebut ajaran rahasia itu. Ya. Karena Kita dokter katakan waktu kemarin ada ajaran rahasia seperti itu dibisikkan. Bahkan Ida sering mempunyai guru dulu. Pingin sebuah ilmu, belajar lama, kok tidak diturunkan ilmunya? Padahal sudah diturunkan. Jakti. Dari berbicara, dari pandangan matanya, dia masukkan energi. Jakti. Tapi tidak merasa pernah
usah diberikan ilmu ya. Iya. Padahal udah diberikan gitu. Itu prosesnya. Transfer energi. Transfernya Karena beda. nikah yang bisa disebut istilah makin adalah saat murid siap, guru datang. Ya. Iya. Artinya sebetulnya guru udah datang nih, tapi belum siap. Mungkin kan di nikah karena waktu nikah mungkin masih remaja atau napi. Keterikatan antara guru dan murid pada saat terjadinya pewintenan. Iya, iya. Keterikatannya itu. Karena nikah kan tanda tangan MOU nikah. Nggih. Murid pelih, guru pelih. Guru pelih, murid pelih di situ dah. Makanya Mengambil tanggung jawab. perannya murid dan guru itu sama-sama penting dalam perjalanan spiritual itu. Sangat penting sekali. Jadi ada nota kesepakatan. Nggih. Cara Itu makin. seperti benang halus yang tidak terbaca. Nggih, 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 seperti nikah. Cuma kadang-kadang itu banyak pertanyaan. Dulu juga dari dulu pertanyaan ini. Ngujang cim melajah nih gitu apol kolman nak zaman bu modern mungkin perlu sing melajah nih gitu ngalih pis. Tapi jawabannya itu. Ya. Apa manfaatnya kita belajar ilmu atau ajaran-ajaran seperti ajaran Bhairawa niki dalam kehidupan modern niki. Nggih. Ceritanya begini. Ini pengalaman. Nggih. Ketika ada tamat SMA, ingin belajar ke luar lah, ke Jogja gitu. Dan di sana Ida merasa bangga menjadi orang Hindu. Karena setiap hari dapat diskusi dengan agama yang lain, berdebat, kita rajin sembahyang. Kan kita modern. Dan Trisanio rajin, membaca kitab suci rajin. Karena bosnya sebenarnya kita akan diskusi dengan agama yang lain tentang agama, sehingga kita harus kuat dasarnya. Nah, karena Ida merasa tidak cocok kuliah sana, pulanglah. Dibun kuliah ring GM. Isi. Oh, isi. Jogja. Musik. Ya. Oh. Tapi nggak jadi ya, karena waktu karena tidak cocok mungkin. Akhirnya pulang ke Bali, kita rajin sembahyang. Orang tua bukan orang tua, paman artinya sudah mengatakan untuk apa kamu sembahyang, mau jadi mangku ya? Orang tua sendiri, paman sendiri yang mengatakan. Apalagi pakai kaman poleng, mau jadi balian begini. Sing dadi mangku dadi walian. Seperti itu omongannya. Kenapa seorang anak yang rajin sembahyang dikatakan seperti ini? Zaman itu. Seperti bullying halus ya. Artinya proses kita di Bali ya proses sendiri, mencari sendiri, karena orang tua sangat sibuk dengan kesibukannya mencari sesuap nasi untuk anak-anak, kita yang mencari sendiri kan. Ida sampai jadi sulingih pun orang tua tidak pernah tahu. Artinya apa yang diberikan bekal hanya nasihat saja sih. Betul. Artinya berproses sendiri. Kalau ditanyakan untuk apa ya untuk kepuasan diri sendiri. Saya puas, saya merasa nikmat dalam proses perjalanan ini, ya saya lakukan. Sebatas tidak pernah menyakiti orang dan melukai perasaan orang. Kan sebatas itu. Jadi tujuannya kenapa harus belajar berdakwah itu kecocokan sendiri. Kalau pertanyaannya untuk apa belajar berdakwah, ya saya merasa puas, cukup di sini. Ya. Kalau kita bikin kata-kata yang lain kan tidak sesuai dengan hati nurani. Tiang gini, jadinya ketika Tiang ditanya itu, saya bisa menjawab dengan apa yang saya dapatkan. Seperti gini, sebelum saya belajar spiritual itu, seperti ada yang kosong. Tidak menemukan ngujang raga hidup nih, apa ke alih gitu. Seperti hampa jalan itu tidak jelas. Sekarang ketika kita belajar nilai-nilai spiritual seperti belajar Bhairawa, kita menemukan makna hidup dan mau menuju kemana. Adonik ke alih, itu tujuan utama kita jadi darmaning manusia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan, saya pribadi nih, untuk menjalani hidup real life niki Pak Dokter, kita jauh lebih kuat daripada orang yang tidak belajar spiritual gitu. Seperti apapun benturan, Tiang kan orang yang benar-benar dumun tidak punya bapak tukang pel gitu, di PHK, hidup sendiri ring Surabaya, pernah tidak makan dan sebagainya. Andai kata Tiang waktu kuliah dumun dan melajah tidak kuat secara mental dan spirit, mungkin saya tidak bisa melewati masa-masa yang
sangat sulit nih ke. Karena tiang menganggap itu adalah ajaran yang tiang harus lewati. Andai kata itu tidak tiang ketemu ini ke, udah menghujat ke sana kengken bertaruh nih ragogon salah terus kan gitu dan dina serba, tapi karena tahu nih ke tiang lewati dan ini tiang dapatkan bahwa spiritual itu tidak melulu kita mendapatkan kebahagiaan, tapi bisa melewati tiang merasa seperti begini dah. Nyak jalan nusa nyak sing spiritual itu seperti bumper mobil. Kalau kita tidak belajar spiritual atau belajar bairawan itu mobil sih mau bumper yang jalan nusa lah sakit awak. Tapi patuh jalan nusa sama-sama jalan nusa mau bumper halus ini sing masuk tes tetap pejalannya stabilizernya lah ya, shockbreakernya stabilizer itu dan itu yang menyebabkan kita bisa seimbang duniawi dan rohani itu dan akhirnya di jalan bisnis pun seperti tiang, seperti jadi pengusaha makin penekun pengobatan tradisional banyak menemukan ide-ide untuk membantu penyembuhan, bikin pengobatan dan seterusnya. Jadinya jika tanya hanya sekedar murni spiritualkah ajaran-ajaran ini, tidak, jadinya sangat implementatif, sangat cocok juga untuk orang-orang modern untuk menjaga stabilitas yang ada di dalam. Karena sekarang orang-orang yang modern mungkin itu saya banyak ketemu anak-anak muda banyak kosong dalamnya, kosong dalam artian tapi ya bingung sama dirinya sendiri, nulis nak kene begitu, kene nulis nak gitu, tidak teguh di dalam, gitu, tidak fokus. Mungkin ide yang ajaran-ajaran seperti ini yang perlu kita kembangkan, ya Pak Dokter, dalam artian bisa dipahami oleh adik-adik kita lah. Tempatnya memang benar suci. Karena perlakuan seseorang inilah yang menyebabkan dikonotasikan sesuatu negatif. Karena sudah jelas sekali kalau penekun yang aliran black magic melakukan sadhana di kuburan sangat nyaman.